bikin konsumen jadi keren lah ya. Jadi bentar ini. Halo, masih terdengar? Masih, Mas. Atau yang keenam, eh, biar konsumennya loyal. Silakan Anda ketik di chat. Ya. Silakan Anda ketik di chat, Anda milih yang nomor berapa. Apakah nomor satu? Apakah nomor dua? Apakah nomor tiga? Nomor empat, nomor lima, atau nomor enam? Silakan diketik aja nomornya. Oke, ini saya pantau ini ya. Ada yang milih nomor empat, berarti biar gampang diingat. Kemudian biar mudah jualannya, biar gampang diingat. Nomor dua, Mas. Oke. Nomor enam, konsumennya loyal. Ayo yang lainnya. Nomor empat, biar gampang diingat. Nomor enam. Baru dikit nih yang ngetik nih. Baru 10 orang. Oke. Saya ingin sampaikan di sini bahwa ini hasil penelitian. Jadi dari semua aktivitas branding itu rata-rata jawabannya biar brandnya terkenal. Ya, itu yang banyak banget ya, jawabnya dari sekian banyak pertanyaan itu. Tetapi faktanya yang namanya brand, ya, yang namanya brand yang dibutuhkan untuk aktivitas branding kita itu sebetulnya agar konsumennya banyak yang loyal. Itu yang terpenting dari seluruh aktivitas branding kita. Mudah jualannya tapi konsumennya nggak loyal itu repot. Ya. Bisnisnya dinamis, jadi terkenal, ya, terlihat keren dan gampang diingat. Tetapi konsumennya pada lari itu jadi rugi aktivitas branding kita. Maka fokus kita sebetulnya dari semua hal yang kita lakukan itu nggak ada masalah biar brand terkenal karena brand kalau nggak terkenal juga buat apa ya nggak? Teman-teman melakukan aktivitas branding tetapi brandnya nggak dikenal, wong tujuannya itu ya nggak? Bisa melakukan aktivitas branding keren tapi jualannya susah berarti brandingnya keliru. Ya. Harusnya kalau brandnya bagus, ya, aktivitas branding bagus, maka jualannya harus harus sukses, harus bagus juga gitu. Jadi nggak cuma dikenal orang, tapi dia juga sustain ya, bisa jualan terus, konsumennya loyal juga banyak ya, dan seterusnya. Maka loyalitas konsumen itu menjadi hal yang utama. Jadi hidup kita, sebenarnya hidup brand kita itu hidup dari konsumen loyal. Itu ya catatan pertama ya yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Eh, ada yang hobi eh, ARB, sepeda road bike, silakan ketik di chat. Saya ingin tahu ada yang hobi sepeda nggak? Atau Anda pengamat pengamat sepeda? Atau Anda senang melihat orang bersepeda? Ya, tahu yang namanya BMC ya? Silakan jawab di chat. Tahu BMC itu merek sepeda RB yang cukup dikenal ya. Oh suami, oke suami hobi RB ya. Berarti mahal ya pengeluarannya Bu, karena harus mengizinkan suaminya untuk beli road bike atau road bike yang murahan itu. Oke, eh, kalau ya kalau ini harganya 110 juta BMC ya, dan Anda punya anggaran untuk beli, ya, punya anggaran untuk beli, tiba-tiba ditawarin, ini kualitasnya sama persis, ya, kualitasnya sama persis
kualitasnya pakai bahan yang sama persis dari yang sebelumnya yang 110 juta. Kemudian harganya hanya 45 juta. Teman-teman mau beli oh enggak? Silakan ketik di chat. Mau beli nggak? Tadinya harganya 110, tiba-tiba ada yang nawarin dengan kualitas yang sama, harganya 45 juta. Anda mau beli apa enggak? Silakan ketik di chat. Wow, banyak yang mau ya, mau mau beli. Oke, seriusan nih mau beli nih. Ya, ya Anda bayanginnya Anda punya punya uang 110 juta sebenarnya ya, atau lebih 150 juta. Itu anggaran Anda untuk beli sepeda ya. Kemudian ada yang nawarin dengan bahan yang sama harganya 45 juta. Dan Anda sangat penggemar road bike ya. Beli ya, mau ya. Benar ya, mau beli ya. Serius. Coba perhatikan baik-baik. Mau ya beli ya. Serius mau beli. Perhatikan baik-baik sekarang. Mau beli. Umumnya yang sudah ngerti pasti tetap yang ada mereknya. Ya, mereknya Andika itu. Terus ada yang bilang nggak jadi beli. Kenapa nggak jadi? Kan bahannya sama, kualitasnya sama, harganya juga nggak ada separuhnya dari yang tadi, 45 juta doang. Tiba-tiba nggak jadi ya, mereknya langsung bimbang. Ya, ini Mas Muhammad Ramli ya, langsung bimbang. Nah, inilah yang disebut sebagai trust. Jadi brand itu adalah kepercayaan. Yang tadinya BMC, Anda sangat percaya karena itu memang pabrikan sepeda, brand sepeda yang sangat terkenal di dunia. Tiba-tiba ada brand dari lokal ya, dan namanya juga sangat asing di dunia persepedaan, padahal bahannya sama, tapi langsung bimbang, langsung ragu. Ini yang disebut sebagai bahwa brand itu adalah trust, kepercayaan. Anda langsung eh, punya persepsi bahwa merek ini sangat tidak dipercaya, ya, karena memang saya nggak jualan sepeda. Faktanya saya memang nggak pernah jualan sepeda. Dan saya tidak pernah mendeklar, tidak melakukan brand activation terhadap merek merek saya ini, ya. Gara-gara brand. Inilah yang disebut sebagai brand itu adalah trust. Ya. Sekali lagi nih, tes, ya. Kalau Anda sekarang diminta untuk ikut road bike 100 kilometer, ya, dan Anda adalah atlet road bike, dikasih gratis sepedanya. Tapi harus pakai ini ya. Nggak boleh pakai sepedanya sendiri. Harus pakai sepeda yang baru. Anda mau nggak? Silakan tulis di chat. Saya akan pantau. Anda mengikuti materi atau tidak. Bisa ketahuan. Ada yang bilang mau. Tidak. Kenapa tidak? Ini sepeda gratis loh. Harganya 110 juta. Nggak mau. Ya nggak apa-apa. Mungkin nggak suka sepeda ya. Mau, gasken. Banyak yang mau ya. Benar, serius. Mau ya? Benar mau. Coba perhatikan lagi sepedanya. Benar mau pakai sepeda ini. Masih mau? Masih mau kah? Langsung tidak. Langsung tidak mau. Kenapa? Kenapa nggak mau?
Ayo jawab di chat. Gak ada sadelnya, nggak ada joknya ya. Benar ya? Coba perhatikan sepedanya udah berubah, tak ada dudukan. Dan Anda 100 kilometer bisa sakit itu, pantat. Benar nggak? Ya. Artinya apa? Artinya sepeda mahal pun kalau dia tidak ada jok, nggak ada sadelnya, nggak ada tempat duduknya, maka pasti kasihan pantatnya ya. Bisa berdarah-darah nanti pantatnya. Benar nggak? Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya brand itu holistik, brand itu integrated, ya. Nggak bisa sepeda itu terus tetap terus ya harganya mahal, ya. Kemudian kita dipaksa untuk melakukan atau bersepeda dengan itu, tapi nggak ada satu komponen yang penting yaitu saddle. Padahal ini menyangkut keamanan dan kenyamanan dalam bersepeda. Maka saya ingin mengatakan bahwa yang namanya brand itu adalah trust atau kepercayaan. Ya. Satu lagi nih tes ya. Saya pengen teman-teman jawab di chat. Kalau Anda punya resto, ramai sekali, antriannya panjang, panjang banget ya, di malam hari ya. Kemudian hari berikutnya tiba-tiba sepi. Kira-kira departemen mana yang Anda salahkan? Siapa teman yang Anda salahkan pertama kali? Silakan komen di chat. Yang mau disalahkan siapa? Ini bukan karena pandemi ya. Ini hari normal, hari normal. Yang disalahkan ada yang ngechat di sini, yang disalahkan koki, yang disalahkan koki. Pada nyalain koki ya, pelayanan dan tukang masak, yang disalahin pelayan. Ya. Kasihan benar pelayannya ya. Ada lagi yang bisa disalahin pertama kali. Kenapa sebelumnya rame? Ya. Kenapa sebelumnya rame? Ini rame banget sampai antre ya, mau bayar aja antre. Kemudian hari berikutnya sepi, langsung sepi. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan. Ini hari normal ya, seperti biasa ya. Jamnya juga jam rame seperti biasa harusnya, harusnya. Eh, ini ada yang ngechat semua anggota tim yang terlibat. Oke, saya ingin mengatakan begini, kalau teman-teman menghadapi seperti ini, kumpulin semua departemen ya. Kalau Anda punya restonya, kumpulin semua departemen, pastikan mereka eh, menyampaikan hasil penelitiannya. Ya. Jadi kumpulin dulu, kemudian menurut teman-teman apa sih yang salah dengan kondisi ini? Dicek dulu, dicek dulu. Siapa tahu bukan karena tukang masaknya, bukan karena um, yang lainnya, bukan karena marketing. Ya. Biasanya yang disalahin pertama kalau kayak gini tuh marketingnya, ya. Marketing atau servisnya yang salah. Ternyata setelah diteliti ada yang ngelaporin gini, Pak, ternyata di sosmed ada yang laporan. Nah, kalau resto kita itu toiletnya jorok. Kemudian dia foto itu toiletnya, kemudian disebarkan ke sosial media. Nah, ini kan kondisi yang tidak ada hubungannya dengan makanan, tidak ada hubungannya dengan servis, tidak ada hubungannya dengan marketing. Ini sangat dekat dengan hubungannya dengan operation atau bagian belakang ya, bagian office boy. Dan baru ketahuan ternyata ketika memang kondisi warung lagi rame begini, memang brand harus melihat kondisi ya. Eh, Toilet itu biasanya jadi penuh juga karena menunggu itu.
menunggu, terus pengen belakangnya juga pun antre, dan tidak semua pelanggan itu cinta kebersihan. Ternyata faktanya ada salah satu pelanggan yang meninggalkan jejak-jejak, meninggalkan jejak yang kurang baik, ya, nggak dibersihkan, ya, kotor, sehingga pelanggan berikutnya yang menggunakan jadi kena dampaknya. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya brand itu holistik, brand itu integrated. Satu lagi nih tesnya, tolong jawab di chat ya. Ini siapa? Ini polisi bukan? Polisi ya, sepakat ya. Suatu saat dia sedang berada di rumah sama suami dan anak-anaknya. Kemudian dia ada di rumah lagi nonton TV. Ada segerombolan orang, ya, yang kemudian mengetuk pintu, mencari Mbak eh, Suparyati ini. Ini namanya Mbak Suparyati lah. Ya. Dia ketuk pintu. Kemudian yang bukain adalah suaminya. Suaminya tanya, ada apa ini? Mbak Suparyati ada. Lu ini ada suaminya. Kenapa tanya sama eh, kenapa nanya istri saya? Ini ada kejadian yang harus Mbak Suparyati tahu. Ada apa? Kejadian eh, dua rumah sebelahnya Bapak ini ada perampokan. Ini. Saya tahu Mbak Suparyati sedang tidak dinas, tapi saya tahu bahwa Mbak Suparyati adalah polisi dan yang biasa mengayomi kampung kita. Saya ingin laporan sama Mbak Suparyati. Kemudian akhirnya dipanggilkan Mbak Suparyati di dalam. Oh iya ada Pak, Bapak-bapak. Oh iya ini ada perampokan dan lain seterusnya. Saya tanya nih sama teman-teman, silakan jawab di chat. Kira-kira ulah dari orang-orang kampung yang melaporkan ini ke Mbak Suparyati benar apa enggak? Silakan ketik di chat. Padahal itu bukan jam dinas, bukan jam kerja. Tapi tahu Mbak Suparyati itu polisi. Orang-orang kampung, ya, orang-orang kampung tahu bahwa Mbak Suparyati itu polisi. Silakan ketik di chat. Apakah benar perilaku orang-orang kampung itu ke Mbak Suparyati? Silakan ketik di chat. Apakah benar dia harus laporan ke Mbak Suparyati yang pada saat itu dia tidak dinas dan dia sedang di rumah bersama suami dan bersama anaknya. Silakan ketik di chat. Benar banget. Tidak benar, tapi kami percaya beliau bisa bantu. Ada lagi, ini yang ngechat baru dua ini, pesertanya 22. Oh, pesertanya 24 ya, udah nambah ya. Ayo ketik di chat. Kira-kira benar nggak ulah orang-orang kampung ini? Ya, dia laporan ke Mbak Suparyati. Ayo ketik di chat. Tinggal jawab aja benar apa tidak. Ya, benar apa enggak? Betul. Ada yang jawab betul. Yang lainnya mana nih? Benar. Oke. Jadi selama ini Mbak Suparyati dianggap sebagai polisi. Maka yang dianggap sebagai polisi itu bukan seragamnya, betul nggak? Kalau Mbak Suparyati sedang bersama suami dan anaknya, walaupun dia sedang pakai daster, pakai kerudung, ya kemudian dia menemui kita sebagai orang kampungnya dan pada saat itu ada kejadian yang berhubungan dengan keamanan dan orang-orang kampung yang orang-orang ronda itu pada datang ke rumahnya Mbak Suparyati, maka itu menurut saya itu bisa dianggap benar. Karena apa? Karena yang polisi itu sebenarnya bukan seragamnya.
Ya, nggak? Bener nggak? Sepakat nggak? Yang polisi itu bukan seragamnya, tapi Mbak Suparyatinya. Ya. Kalau seragam polisi itu dikenakan ketika dia bertugas jam kerja. Tetapi di luar jam kerja, dia tetap sebagai polisi. Karena apa? Kedekatan emosional warga kampung itu dengan Mbak Suparyati yang dia berprofesi sebagai polisi. Sama halnya dengan seorang perawat, seorang dokter, ya profesi-profesi yang memang dia dikenal masyarakat sebagai profesi yang ibaratnya dalam tanda petik bisa diganggu 24 jam. Hubungannya sama kehidupan ya. Maka orang-orang itu akan kalau dia dekat dengan masyarakat, maka akan dia dikenal sebagai orang yang melekat profesinya. Brand juga demikian. Jadi teman-teman kalau membangun brand, ya, hati-hati bahwa apapun yang Anda unggah, apapun yang Anda sampaikan ke publik, itu berarti Anda sebagai pribadi juga bertanggung jawab terhadap itu. Ya, bukan di jam kerja saja, tetapi Anda sebagai pribadi yang mewakili brand Anda. Anda menjadi insan yang selalu terlihat positif, harus terlihat positif ya, terhadap apa yang Anda lakukan. Jadi brand itu bukan logo, logo juga bukan brand. Seorang polisi butuh seragam polisi untuk dipersepsi sebagai polisi oleh publik. Namun bahwa seragam polisi itu bukan polisi. Yang polisi itu orangnya, bukan seragamnya. Bisa dipahami ya? Oke. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa yang namanya brand itu adalah kepercayaan atau ikatan emosi, ikatan emosional. Ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa antara brand dan operation itu adalah satu hal yang integrated. Kita nggak bisa nyalain satu dua hal tanpa ada penelitian atau riset. Kita nggak mungkin nyalain orang marketing, nggak mungkin nyalain orang PR, nggak mungkin nyalain orang operation tanpa harus melihat dulu faktanya. Dan kita bisa benahi satu persatu dari apapun yang biasa kita lakukan dan itu berdampak terhadap brand. Jadi brand dan bisnis itu satu hal yang satu, yang bisa dipisahkan. Bisnis bagus berdampak pada brand. Branding yang bagus itu bisa berdampak pada bisnis juga. Kalau bisnis yang dilakukan itu secara operation itu benar. Jadi nggak ada gunanya kita melakukan aktivitas branding, ya, tetapi orang eh, apa FO atau orang CS itu balasnya 3 hari atau balasnya sehari baru dibales atau DM lebih dari 3 jam itu bahaya. DM banyak permintaan tapi nggak dibales itu juga mempengaruhi brand. Ya. Brand bagus itu kalau punya kesiapan operation. Ini juga pernah yang terjadi di Eiger ya. Kalau kita tahu ketika disalahin sama Eiger dia nggak terima. Sebenarnya dia kan ngefans berat sama Eiger dan dia reviewer alat-alat adventure ya. Dia suka melalang buana dengan Eiger, brand Eiger yang sangat dia cintai. Tapi ternyata sama brand principalnya Eiger malah disalahin gara-gara videonya jelek. Kan ini nggak ada hubungannya orang dia bukan profesional pengiklan, bukan buzzer dan dia tidak dibayar sama Eiger. Kan. Kenapa disalahin? Harusnya Eiger berterima kasih. Nah, akhirnya viral kan waktu itu. Ya. Dan ini brand kompetitor, senang banget. Namanya kapitalis begitu. Kemudian bikin campaign branding yang
bertentangan dengan Eiger, ini kompetitornya. Kemudian Arif Muhammad belain ya, ngasih kamera ke Mas Dian namanya, Dian Widya Narko ini. Kemudian dapat dukungan dari Arif Muhammad, dikasih kamera gratis. Ini juga pansos juga ini Arif Muhammad. Antara Tulus dan pansos nggak tahu ya kalau diposting. Semoga diterima Allah aja amalnya. Sudah ibaratnya sudah tersebar semuanya. Kemudian Eiger bikin surat cinta untuk Eigerian, tetapi sudah jadi ibarat nasi sudah jadi bubur ya. Kemudian CEO-nya minta maaf ya. CEO-nya minta maaf bahwa itu memang saya yang suruh untuk bikin surat itu, bukan tim saya. Ini gentle ya, gentle. Gentle yang dilakukan oleh dia gentle banget. Nah, saya ingin mengatakan bahwa apapun itu sekarang eranya di situ. Semua bisa dinilai dari apapun yang diposting. Makanya hati-hati kalau teman-teman melakukan aktivitas branding, dipikirin banget dampaknya. Saya ingin mengatakan yang berikutnya, apa sih bedanya branding syariah dengan branding yang biasanya? Ya. Kalau branding yang biasanya antara brand sama reputasi itu kan memang tujuannya ya melakukan aktivitas branding kan supaya dapat reputasi yang bagus. Bacanya dari bawah ya. Kemudian membangun brand itu sebetulnya membangun reputasi kita. Ya. Dan reputasi yang bagus itu ujung-ujungnya supaya konsumen itu loyal terhadap kita. Ini kalau brand secara umum ya. Tetapi kalau branding syariah bukan loyalty customer, tidak ke konsumen loyal ya. Kita menghamba ya. Apapun yang konsumen mau terus kita mau lakukan. Apa yang konsumen pengen kita lakukan. Ini kan tidak seperti itu. Atau yang akhirnya konsumennya loyal sama brand kita, terus kita sebagai brand owner melakukan apapun yang penting konsumen juga. Kalau branding secara umum memang begitu, tujuannya itu. Ya. Tetapi kalau branding syariah itu tidak. Ya. Loyalty customer itu adalah side effect aja. Yang utama tetap loyaltinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun brand itu berarti membangun reputasi, dan reputasi itu yang dikejar adalah loyal to Allah. Bahwa kita punya loyalitas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah sayang pada kita dan menurunkan berkahnya buat kita. Seberapapun hasilnya, maka keberkahan itu menjadi titik yang paling penting di antara yang lainnya. Makanya kalau kita melakukan aktivitas branding dan itu tidak sesuai dengan syariat, maka kita menolak. Walaupun konsumen pengen, udah lakukan aja Pak, ini kan cuan. Kita berani untuk mengatakan tidak, karena itu tidak berkah dan tidak sesuai dengan syariat. Bisa dipahami ya dari sini ya. Makanya di dalam aktivitas branding syariah sudah dipastikan di dalamnya tidak ada aktivitas riba, tidak ada aktivitas akad yang batil ya, perjanjian kerjasama dengan partner yang keliru. Pastikan bahwa produknya halal, bahan-bahan yang digunakan itu halal, tidak menyalahi syariat, dan secara operasional akad dengan karyawan, akad dengan klien, akad dengan sesama teman, ya yang disebut sebagai syari operation itu berjalan. Kok jadi ribet sih? Ya ini pilihan. Teman-teman mau mau bikin bisnis yang berkah apa enggak? Kalau mau membangun bisnis yang berkah, maka upaya yang dilakukan salah satunya itu.
Oke, lanjut. Masih menyimak saya, teman-teman? Tidak pada tidur kan? Ada yang lagi di kebun kopi ini. Oke, lanjut. Saya ingin mengatakan begini ya. Kalau ini brain anatomi, kalau brain itu berwujud sebagai manusia, biar mudah teman-teman bayangin ya. Jadi apa yang ada di dalam kepala brain itu ya, sudah disebut sebagai strategi. Kita nyiapin tuh segmennya, kita nyiapin positioning, kita nyiapin value-nya apa, kita nyiapin dan lain sebagainya itu adalah strategi. Kita sekarang pagi hari ini sedang mencoba memahami apa itu brand strategy. Apa itu definisi sebuah brand? Apa definisi brand syariah? Apa bedanya brand sama bisnis? Bagaimana seharusnya brand itu bersikap? Bagaimana brand attitude itu ada di kepala semua. Maka syarat pertama teman-teman, kalau brandnya pengen bagus, maka ilmu tentang branding ini harus kuat. Sehingga bikin brand strategi mampu. Yang kedua adalah brand vision. Itu kalau kita melihat sosok manusia ibaratnya apa yang kita lihat ke depan itu seperti apa. Visi brandnya mau ini brand mau jadi apa ini ke depan 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan. Kalau Anda semangatnya baru saya sekedar punya produk kok ya, yang penting bisa jualan. Saya nggak punya brand vision. Kalau tahun depan itu saya gagal, saya ganti produk lain. Maka ketika Anda gagal, kemudian ganti bisnis, gagal ganti bisnis, ganti produk, maka selamanya Anda nggak punya brand vision. Itu seperti pedagang saja, bukan entrepreneur. Entrepreneur bedanya dengan pedagang itu di situ. Kalau entrepreneur dia ada kegagalan, dia akan mencari tahu gimana supaya berhasil. Pasarnya masih ada apa enggak? Konsumennya masih ada apa enggak? Diteliti, riset dulu. Sehingga bisa menentukan setahun ke depan mau apa, 2 tahun ke depan mau seperti apa brand ini, sebesar apa. Nah, perwajaan, ya, visual yang ada di wajah itu ibaratnya logo. Ya, logo jelek, logo yang kurang tampan, kurang cantik, memang itu sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi laju dari sebuah. Kemudian brand voice, apa yang disuarakan. Ini juga penting buat brand. Jawaban dari brand owner terhadap pertanyaan dari konsumen ini sangat penting. Termasuk diantaranya jawaban dari WA. Nah, kalau customer service menjawab, ini termasuk brand voice. Kemudian packaging, apa yang dipakai. Kemudian visual identity, itu ibaratnya celana, celana yang dipakai. Kemudian agar brand kita mudah dikenali, maka positioning dari brand kita harus diketahui orang. Ya, nggak? Kayak kita misalnya saya mau ketemu sama Mbak Safira nih. Mbak Safira lagi ada di mana? Kemudian Mbak Safira Sherlock. Ini saya sedang ada di sini Mas ya. Di share. Saya pengen ketemu. Tiba-tiba internetnya mati down. Punya saya down. Kemudian saya nggak bisa internet lagi. Saya kehilangan jejak. Nah, positioning yang baik itu dia tidak kehilangan jejak. Konsumen mudah mencari brand kita karena wifi-nya kenceng ya. Terus Sherlock-nya benar. Kan bisa jadi kan kita Sherlock tapi orang nggak ketemu. Pernah nggak kejadian seperti itu? Karena Google-nya macet ya. Kita Sherlock pada kondisi tertentu di jalan, tiba-tiba sudah sampai tempatnya, kita Sherlock lagi tempat tidak. Nah, ini disebut sebagai positioning agar konsumen mudah menemukan kita. Nah, keseluruhan aktivitas yang dilakukan ini disebut sebagai brand identity atau identitas sebuah brand.
Dan itulah yang disebut sebagai brand attitude. Ya. Jadi kalau saya ngomongin brand attitude, berarti holistik. Semua yang kita lakukan, baik itu corporate brand maupun personal diri kita sebagai owner, itu adalah aktivitas branding secara holistik. Oke, ini saya tidak tahu apakah ini cukup waktu untuk dibahas, tapi paling tidak teman-teman punya skemanya. Kalau punya strategi branding yang bagus, punya positioning bagus, maka teman-teman harus punya ini. Harus punya ini. Ya. Mbak Safira, saya punya waktu sampai jam berapa ya? Masih bisa, Mas, sampai 30 menit lagi maksimal. Oke, saya akan jelaskan secara cepat ya tentang ini ya. Yang pertama adalah big way. Ya, teman-teman harus punya tuh di dalam brand teman-teman itu mengapa brand ini lahir. Itu harus punya alasan yang kuat. Ya, Eh, misalnya contoh ini brand ini binaan saya. Ya. Jadi saya punya satu binaan, dia UMKM dan dia eh, melakukan pemberdayaan para petani salak yang ada di Sleman. Karena setiap panenan itu dia riset kan, kok selalu salak itu harganya kok murah banget, sekilo cuma 10.000, kadang 7.000. Itu kata para petani kalau kita jualnya 7.000 udah di end user, itu pun itu kerugian dia itu berlipat karena biaya untuk pupuk, biaya untuk perawatan itu nggak sebanding dengan harga. Maka ketika panenan berbarengan itu petani malah justru merugi, bukan happy. Akhirnya dia membuat inovasi keripik dari salak, ya, dari buah salak. Kemudian isi salaknya itu dia buat menjadi kopi. Setelah diteliti ternyata biji salak itu rasanya sangat enak dan bisa membantu menghambat radikal bebas yang ada dalam tubuh. Kemudian dia giling, dia keringin ya, dia giling, kemudian dijadikan sebagai bubuk kopi. Dan rasanya memang kayak kopi. Saya pernah nyoba, rasanya enak. Dikasih gula aren, dan rasanya kayak kopi gula aren gitu. Nah, dia big way-nya itu untuk menyelamatkan para petani supaya para petani tetap bertani salak karena khasnya Sleman itu. Kemudian dia beli dengan harga yang bagus dan dia selalu memproduksi dan tidak terikat dengan musim. Karena apa? Karena dia bisa awetkan salak itu sampai 1 tahun. Nah, ini big way kenapa produk kita harus ada. Jadi alasan big way-nya itu bagus. Ya. Nah, legacy itu adalah hal yang bisa kita tinggalkan, ya, bisa kita tularkan kepada anak cucu. Kira-kira kalau kita meninggal, ya, kemudian legacy itu tetap berlangsung, maka itu bisa menambah pahala dari kita. Ya. Contohnya misalnya proyeknya Dompet Duafa ini tentang apa ya, legasinya Dede bikin pelatihan ini misalnya ya. Sehingga nanti semuanya dapat, nggak cuma pengurusnya yang dapat ya, tapi juga moderatornya dapat, kita yang dengerin dapat, pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah mati. Tetapi kalau itu diamalkan bagi yang mendengarkan, maka itu jadi pahala jariah. Itu legacy. Eh, setiap Jumat itu binaan saya, ya, ada salah satu binaan saya yang memberikan dia punya resto gitu ya. Kemudian dia eh, setiap Jumat sibuk untuk bungkus, kemudian dia masukin kotak bagus, kemudian disedekahkan setiap Jumat ke salah satu Jumatan. Jumatan di Jogja itu kalau setiap Jumat biasanya ada makanan gratis yang dibagikan ke jamaah. Itu jadi tradisi. Nah, dia melakukan itu setiap Jumat rutin. Nah, ini bagus, ya, ini legacy.
Kemudian bisnis syariah atau syariah bisnis. Gimana kalau syariah bisnis? Itu kalau kita menggunakan akad bisnis syar'i, ya, akad bisnis syar'i. Kemudian kita bekerja sama dengan orang, kita belajar fikih muamalah. Tapi kalau kita sendirian, Pak, modal kita sendiri, nggak usah diisi, ya. Karena bisnis syar'i itu berlaku ketika ada kerjasama dua orang atau lebih, ya. Kecuali kalau bisnis syariah hubungan sama akad dengan orang lain per project. Nah, itu juga bisa. Mau apa? Mau inan, mau mudorobah, mau akadnya mufawadoh, mau dan lain sebagainya. Banyak kalau kita pelajari pada pagi hari ini waktunya sangat tidak cukup di lain waktu saja. Kemudian market kategori, segmentasi, dan seterusnya ya. Saya akan jelaskan satu-satu. Market kategori, contohnya seperti apa? Biar mudah. Kalau kita belanja di swalayan, ya, kemudian kita mencari produk di situ. Ya. Mencari produk di situ, pasti kita lihat atas ya. Lihat atasnya, ada squash, luar, dan seterusnya. Itu namanya market kategori. Jadi, kalau kita punya market kategori yang spesifik, maka kita mudah untuk mendapatkan eh, produknya. Maka produk yang dimaksud juga akan mudah mendapatkan konsumennya. Nah, logikanya begitu. Ya kan? Kalau kita mencari produk di swalayan, itu pasti melihat kategori. Itu namanya market kategori. Jadi semakin cepat kita menemukan, semakin cepat kita dapat produknya, semakin cepat kita bisa pulang, ya, dari swalayan itu. Jadi tidak menghabiskan waktu. Nah, brand juga demikian, harus punya market kategori yang spesifik. Saya punya guru ya, namanya Ustadz Iskandar. Dia punya Bumi Langit di Jogja. Ya, dia punya ini orangnya ini. Dia orang organik banget ya. Dia sangat semua kebutuhan yang ada di areanya dia itu dipenuhinya sendiri. Nggak langganan PLN dia karena dia pakai solar cell. Dia nggak pakai gas LPG, dia pakai dari hasil peternakan itu. Kotoran ternaknya itu bisa menghasilkan gas biogas. Kemudian dia tanam padi sendiri, dia tanam tumbuhan sendiri, kecuali cuma satu dia gandum. Ya. Untuk bikin roti organiknya dia import. Ya. Dia punya kandang sendiri, ya, punya masjid. Ya. Ini pendoponya yang biasa untuk resto. Tadinya dia mau nggak buka resto, dia cuma untuk santri-santrinya aja. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya dia bikin resto organik. Ini kalau di pasar tradisional mungkin harganya cuma 5.000, 4.000. Tapi kalau di tempat dia bisa 25.000. Karena dia organik. Timunnya organik, ya, tomatnya organik, semuanya dia tanam sendiri. Jadi hasil kebunnya dia sendiri. Dia juga punya tanaman daun mint ya. Dia punya serai, dia punya jeruk nipis, semuanya dia hasilkan sendiri. Dan harganya bisa 24.000, 25.000 satu porsi. Nasi goreng ini 40.000. Jadi yang datang adalah orang-orang kelas premium, justru yang dia sangat suka terhadap makanan sehat, organik. Saya pernah makan siang di sana. Yang pertama saya tidak antri karena pada saat itu jam 11, jam 10 pagi, jadi masih sepi ya. Kan jam nggak jelas tuh. Namanya break lunch ya, breakfast and lunch. Nah, saya pernah datang tuh jam 1 siang. Ramenya luar biasa hari Sabtu dan saya nggak dapat tempat parkir dan makanan keluarnya jam setengah 4, bayangin. Dan saya jalan-jalan dulu di areanya itu.
luar biasa, makanan tradisional ini sangat mahal. Pernah dikunjungi oleh mantan Presiden Amerika, Obama. Bahkan Anda belum pernah ke sini ya. Obama sudah ke sini. Itu disebut sebagai market kategori. Caranya gimana untuk membuat market kategori? Jadi contohnya, eh, kalau ngomongin food, pasti udah banyak. Naikin jadi food resto. Itu juga masih banyak. Makanya Bumi Langit naikin lagi. Ini makanan organik. Resto makanan organik. Banyak nggak di Jogja? Banyak. Di dunia juga banyak. Dia naikin lagi. Jadi ternyata dia punya menu spaghetti yang terbuat dari mie pentil ya kalau di Jogja. Dari gandum dan dia pakai bumbu bolognese ya. Menjadi organic cuisine resto international and local taste. Dan ini nggak ada yang lawan. Kalau di Jogja cuma satu yaitu Bumi Langit. Nah, market kategori itu begitu. Bisakah teman-teman membuat market kategori yang spesifik yang susah ditandingi oleh brand-brand lain? Ya. Kalau belum ketemu, cari dan bikin sesuatu yang memang bukan di red ocean, yang ada di blue ocean. Anda pemainnya sendiri, ya. Sehingga orang-orang menoleh kepada Anda. Makanya Bumi Lain nggak pernah sepi, selalu ramai. Ya. Ini kenal siapa? Ini adalah Atina Maulina. Kemudian kakaknya namanya sorry, Intan Kusuma Fauzia. Ya, Atina Maulina ini sakit orangnya. Ya, jadi secara operation dipegang kendalinya oleh kakaknya, namanya Intan Kusuma Fauzia. Yang jadi CEO kakaknya. Nah, brandnya namanya Vanilla Hijab. Ini fitnya, ya, dan dia khas ya. Tidak jual kerudung putih dan hitam. Pasti warna pop dan hanya pakai warna 10 warna pop aja. Ya. Nah, caranya market kategori untuk vanilla hijab. Tadinya fashion aja, kemudian naikin jadi fashion hijab. Fashion hijab naikin lagi jadi fashion hijab yang hanya menggunakan 10 warna pastel dengan social movement. Jadi makanya dia setiap beli satu kerudung maka sekian ribu rupiah untuk disumbangkan ke Gaza misalnya gitu. Itu adalah bagian untuk memperlebar jarak antara dia sama kompetitornya. Begitu? Masih menyimak saya? Masih ya? Masih, Mas. Masih ya? Ketik di chat dong. Biar saya tahu teman-teman tidak tidur. Ketik di chat. Masih mendengar saya? Jangan-jangan nanti saya ditinggal sendirian. Oke, lanjut nggak? Lanjut. Masih ada waktu, Mbak? Masih, Mas. Ada 15 Oke, menit. Oke, 15 menit cukup. Saya akan banter aja. Kemudian segmentasi, ya, segmentasi. Gimana cara membuat segmentasi? Ini ada satu contoh, AirAsia. AirAsia adalah brand untuk pesawat yang dia low cost ya. Nah, dia segmen kelas menengah ke bawah untuk orang-orang yang naik pesawat. Ya, ini tagline-nya aja, no, now everyone can fly. Ya, ini pesawat yang extra long dan kita kalau lihat ya AirAsia bagaimana dia tumbuh ya, walaupun dari segmen kelas menengah ke bawah naik pesawat ya, itu ternyata pengalinya banyak ya bisa kaya, bisa bagus ya penghasilannya.
Walaupun segmennya kelas menengah bawah, pesawat yang murah, tapi dia punya strategi-strategi bagus. Ya, ini saya pernah ke kantornya di Redq di Kuala Lumpur. Dan ini suasana kantornya sih, suasana kantor sama suasana hampir mirip kayak suasana mall gitu ya. Ini kalau mau makan tinggal tunjuk aja di situ, harganya cukup murah. Ini suasananya yang ada di sana, tembok-temboknya. Ini adalah bukti kalau saya benar-benar ada di sana. Ada foto saya kan. Ini saya ketemu CEO-nya AirAsia X, orang India. Ini tempat istirahat pilot. Ini ada warung kopinya juga. Suasananya enak luar biasa dan tumbuh ya selama. Nah, saya pengen mengatakan begini. Jadi kalau emotional value atau tagline yang bagus ini jadi emotional value. Now everyone can fly itu menjaring orang yang dia mampu untuk berangkat ya naik pesawat tapi maunya yang murah dengan fasilitas tidak kalah. Hmm. Maka dia akan naik AirAsia. Bisa melakukan penghematan yang luar biasa. Ini segmentasi. Ya, maka kita bisa ngomong ke segmen ya bahwa AirAsia adalah segmentasi kelas menengah ke bawah untuk orang-orang naik pesawat. Ya. Nulisnya begitu segmentasinya. Ini ownernya, ini AirAsia dulu, ya AirAsia lama yang warnanya biru. Kemudian bangkrut dibeli sama Tony Fernandes ya seharga 1 ringgit Malaysia karena utangnya banyak. Ya. Nah ini kita harus mengenal juga segmen yang kelas premium. Kalau ini segmen kelas premium. Tahu Yafiro ya? Ada yang tahu Yafiro itu apa? Jangan searching ya. Silakan ketik di chat. Siapa yang tahu Yafiro? Kalau nggak tahu jawab tidak tahu. Yafiro itu apa? Moderator juga boleh. Tidak tahu, tidak tahu. Oke, belum tahu. Nah, ini segmen kelas premium ya. Maka saya paham kalau teman-teman nggak tahu. Jangan salahkan saya. Oke, banyak yang nggak tahu ya. Ya, Friro itu adalah brand license eh, jam dari Swiss berbagai merek ya. Logonya namanya Friro. Kebetulan yang di Jakarta itu teman sebangku saya SMA yang dapat license itu. Jadi dia lama tinggal di Netherlands ya, kemudian dia ketemu sama pemilik Yahbriro, kemudian dia dipercaya untuk buka Yahbriro di Jakarta. Jadi masing-masing negara di kota-kota besar itu selalu ada. Kalau di Thailand ya ada di Bangkok ya. Kalau Malaysia ada di Kuala Lumpur itu pasti punya satu. Ini outletnya yang ada di Jakarta, per bulannya bayarnya 200 juta. Ini memang outletnya gede. Ini jualannya ya. Nah, tahu Global Force kalau BRM mungkin sudah pada tahu ya. Kalau Global Force barangkali asing di telinga teman-teman. Tapi bagi telinganya orang-orang premium pasti tahu. Tahu Global Force. Ini suasana tokonya yang sebulan itu bayarnya 200 juta. Anda bisa bayangkan berarti omsetnya per bulan dia pasti di atas 300 juta kan? Nggak mungkin. Ya, biaya operasionalnya bisa masuk ya. Sebulan 200. Ini lantainya aja seperti ini.
Ini waktu saya ke sana, saya foto, ini jam yang sudah laku. Saya nanya, ini berapa yang sudah laku ini? Harganya 350 juta. Jadi sebulan itu dia paling hanya 10 sampai 15 buyer, makanya tokonya sepi. Kelas premium itu begitu. Karena barangnya mahal-mahal. Nah, teman saya yang nomor 2 dari sebelah kiri, namanya Marsendro Adi. Ini waktu sama Ananda Nicola, jadi sponsorship. Dan saya pernah bersama istri dan anak saya ke sana. Ini foto saya waktu masih culun ya. Ini anak saya sama istri saya. Jadi saya seperti salah kostum di sana karena orang premium tidak seperti itu. Ini jam yang pernah dijual, jenis-jenis jamnya seperti ini. Mobil Forse, bukan karena ada emasnya atau berliannya, bukan kayak Cartier, karena Cartier, Seiko, terus Rolex itu jam di brand yang ada di bawahnya, jauh. Itu katanya teman saya itu kelas menengah. Jamnya seperti ini. Handmade, ya, handmade. Ini satu seluruh dunia paling ada hanya 10 produk aja, yang enggak banyak, custom. Jadi harganya kisaran antara 150 juta sampai dengan 4 miliar. Nah, kita ngomongin segmen, ya, segmen kelas premium. Kalau mau nulisin segmennya siapa, berarti dimulailah dengan usia, kemudian strata ekonomi sosial, ya, kelas A, B, C, atau D, pendidikan, behaviornya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Anda bisa rasakan kalau melihat kelas premium tadi, kelas yang menengah. Oke, saya kira obrolan kita sementara itu dulu ya. Nanti kita sambung dengan diskusi ya, karena waktunya saya ingin ada diskusi biar nggak bosan dengerin saya. Dan teman-teman bisa ajukan pertanyaannya lewat moderator Mbak Safira. Sementara itu dulu Mbak Safira, nanti kita lanjut di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya. Semoga rekan-rekan menyimak dari awal sampai akhir karena ini ilmu yang isinya daging banget ya rekan-rekan dan bisa diaplikasikan supaya bisa lebih mendalami lagi begitu ya. Rekan boleh nih menyiapkan pertanyaan untuk kemudian kita melakukan diskusi secara interaktif bersama Mas Andika atau rekan-rekan juga bisa nih memaparkan permasalahannya ya di UMKM yang sedang dijalankan itu seperti apa. Tapi sebelum kita menginjak dan lanjut ke sesi Q&A, ini akan ada pemutaran video terkait co-branding terlebih dahulu. Begitu. Oke, Mas Dinding boleh dibantu mungkin untuk diputarkan. Hai sahabat pendidikan, sudah pada tahu belum kalau LPIDD punya program yaitu co-branding? Co-branding merupakan konsep kemitraan yang menyematkan nilai sosial dalam aktivitas bisnis yang sahabat pendidikan punya. Kerjasama yang kami tawarkan, donasi kode unik pembayaran, donasi sekian rupiah untuk setiap transaksi, donasi sekian persen keuntungan bersih penjualan, serta donasi khusus program LPIDD. Kontraprestasi kerjasama co-branding, brand publikasi, mitra event, exposure medsos, dan kolaborasi campaign. Tunggu apa lagi? Yuk gabung jadi mitra co-branding kami. Hai
Oke, ya rekan-rekan itu tadi ya untuk terkait program, misal rekan-rekan ini mau bekerja sama kah, apakah bisa UMKM kami kemudian ingin ikut membantu memajukan pendidikan di Indonesia? Bisa banget. Jadi lewat lembaga pengembangan insan dompet duafa itu nanti kita akan membuka ya beberapa bentuk kerjasama dan sebetulnya rekan-rekan kami tidak melihat nominal ya, bahkan ada yang semisal di setiap transaksi yang didonasikan itu adalah senilai Rp100 atau semisal 2% atau 2,5% dari profit setiap bulannya. Itu boleh sekali. Dan masih banyak ya rekan-rekan keuntungan yang bisa didapatkan ketika rekan-rekan ingin tergabung sebagai untuk mitra co-branding ini diantaranya seperti nanti akan ada publikasi dari kami sebagai bentuk terima kasih gitu ya dan nanti akan kami share lewat Instagram semoga itu bisa membantu exposure ya bisa membantu istilahnya memperkenalkan kepada publik juga bahwasanya UMKM yang rekan-rekan jalankan itu juga bekerja sama dengan Dompet Duafa. Rekan-rekan juga bisa nanti untuk mencantumkan logo dari Lembaga Pengembangan Insani Dompet Duafa. Atau misal nih Kak, kami akan ada event, apakah kemudian bisa untuk kita kolaborasi ya, gitu. Kolaborasi dalam arti apakah dari kami nanti menyediakan peserta, dari kami menyediakan Zoom, dan lain sebagainya. Itu sangat bisa kita diskusikan bersama dan kita kolaborasikan. Nah, masih banyak ya, tadi kalau tidak salah ada 4 ya, nanti rekan-rekan itu bisa bekerja samanya semisal dalam bentuk sekian persen dari profit, kemudian juga bisa untuk menyisihkan setiap transaksi, atau semisal rekan-rekan juga ingin mendonasikan ya, itu khusus untuk program campaign pendidikan. Om ya yang sudah menghubungi rekan-rekan untuk menginfokan adanya kelas ini. Itu boleh aja dilanjut di sana, nanti akan saya attach lagi nomornya di kolom chat. Nah, itu sekilas info terkait co-branding. Semoga rekan-rekan di sini berkenan. Dan sekali lagi yang kami tekankan di sini adalah untuk mengajak sebanyak-banyaknya entitas masyarakat sadar dan peduli gitu untuk kemajuan pendidikan Indonesia dan menyematkan nilai sosial ya itu yang paling penting untuk perkara nominal memang tidak kami berikan patokan minimal berapa itu nggak ada tapi bagaimana kemudian dari yang sedikit-sedikit ini kalau dikumpulkan semisal berapa banyak UMKM di Indonesia itu kan akan sangat luar biasa dampaknya begitu rekan-rekan. Oke, sudah dulu ya untuk branding kita kembali lagi tune in lagi ya untuk ke materi nih. Nah, gimana rekan-rekan sudah ada yang punya pertanyaan kah? Ini boleh banget untuk raise hand ya, nanti bisa saya tunjuk. Atau yang kedua rekan-rekan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu. Tapi sepertinya sih lebih asik kalau bisa ngobrol langsung ya. Silakan rekan-rekan diberikan waktu ya untuk bisa raise hand nih. Kalau tadi saya lihat itu aktif banget ya dari Rumah Kopi Sinjai mungkin. Ini boleh banget semisal mau sharing nih Kak, gimana terkait pengembangan bisnisnya di sana. Mumpung di sini ada Mas Andika ya, ada expertnya nih. Sayang banget kalau rekan-rekan nggak dimanfaatkan gitu. Halo Mbak Safira, Ya, Ah, Mas Andika. ah, mungkin untuk ngisi waktu sambil teman-teman mikirin pertanyaannya, ini ada beberapa kan tadi udah banyak yang nanya sebelumnya. Jadi di awal-awal tadi. Oh Jadi iya, ada boleh banget ya mungkin. mungkin bisa dibacain lagi biar saya jawab satu persatu. Oke, siap. Coba saya scroll dulu di sini. Oke, Mas, brandnya nggak maju-maju. Gimana solusinya? Ya, biasanya brand yang susah maju itu karena dia tidak melakukan apa-apa. Satu ya. Yang kedua, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, dia hanya bermodalkan produk, kasih label, kemudian jualan.
Jadi aktivitasnya masih aktivitas selling. Maka brandnya nggak akan pernah maju. Jadi teman-teman kalau ingin maju, maka mulailah untuk mengisi lembar yang tadi. Ada big why, ada legacy, ada segmentasi, ada positioning, ada value, ada emotional value, ada promise, ya. Jadi janji apa yang bisa kita sampaikan ke konsumen. Jadi mesti mesti itu diisi, setelah diisi kemudian menggunakan itu sebagai alat untuk berkomunikasi ke konsumen. Kadang-kadang brand itu nggak maju karena nggak tahu apa yang diomongin. Karena pertama nggak ngerti, yang kedua gimana caranya. Makanya kita harus punya cara dulu. Gimana caranya mengkomunikasikan brand itu kepada konsumen biar tepat. Jadi kalau misalnya kita punya produk ya kopi misalnya. Kalau kita ngomongin kopi kan semuanya juga bisa ngomongin kopi. Tapi kalau ngomongin kopi gayo misalnya. Oke, kopi gayo sudah mulai dikit ya jualan kopi gayo. Tapi sekarang banyak juga jualan kopi gayo. Dinaikin kopi gayo yang apa? Kan gitu. Dinaikin kayak merek kategori tadi kopi gayo yang dia eh, spesialis V60 misalnya gitu yang dia serasa pakai V60 sebetulnya dia eh, pakai pakai saringan kasa misalnya gitu. Kemudian Anda komunikasikan, Anda spesialis di situ. Halusnya sama dengan V60 yang ada di kafe dan seterusnya. Dia mengkomunikasikannya dengan terus-menerus. Kemudian kalau dia mau positioning itu apa? Kopi gayo apa? Kopi gayo spesial V60. Maka orang-orang yang mau mencari kopi gayo dengan rasa halusnya serasa V60 pasti di tempat Anda. Itu namanya positioning. Nah, teman-teman barangkali ketika ngomong itu masih pada dataran saya jualan kopi, kopi gayo. Makanya pemainnya banyak. Ya. Contoh lain misalnya teh. Teh kemasan itu kan banyak. Kenapa ada yang ngomong teh pucuk harum? Apakah teh itu diambil dari yang bukan pucuk harum? Semua teh itu pucuk harum, diambil dari pucuknya. Nah, dia pengen ngomong itu karena positioning. Ada juga teh eh, khusus eh, fruit ya atau buah. Ini fruity, teh rasa buah. Nah, dia ngomongin, nah itu positioning khas. Dia nggak ngomongin yang lainnya. Atau fresh tea. Dia ngomongin tentang teh yang fresh. Emang teh yang lainnya nggak fresh. Ini juga ngomongin positioning. Jadi brand bisa punya laju kalau kita bisa mengisi semua hal yang ada di isian tadi dan kemudian kita mengkomunikasikannya. Itu Mbak. Mungkin ada yang lain? Oke, siap Mas Andika. Begitu ya untuk Kak Boy Suyadi begitu terkait jawabannya. Jadi harus diidentifikasi begitu ya Mas Andika ya secara detail. Hmm. Kemudian baru tuh setelah ketahuan seperti apa itu langsung dilaksanakan. Oke, lanjut Mas. Ini ada pertanyaan lagi. Mas, branding biar bisnis dikenal banyak orang dan bisa meningkatkan penjualan produk-produk, terutama produk pemberdayaan. Ya, jadi menurut saya kalau ingin dikenal itu kita mesti banyakin eh, ada di jejaring komunitas. Sekarang itu kalau UMKM nggak punya komunitas, dia nggak akan pernah dikenal sampai kapanpun. Maka teman-teman yang punya jejaring komunitas biasanya dia lebih cepat lajunya. Kalau di Jogja sampai kita bikin banyak komunitas ya, spesifik ya komunitas apa misalnya penjual sepatu, sneakers itu sampai ada sendiri khusus. Kemudian komunitas fashion ada sendiri, komunitas kuliner itu sampai punya pertemuan rutin itu apa mereka dan
mereka punya cara untuk mendekatkan diri mereka kepada konsumen-konsumennya. Bikin acara, ya, bikin sesuatu branding, kemudian komunitas-komunitas disilaturahimi, kemudian diajak untuk berdiskusi tentang produk, berbagi ilmu, gitu. Nah ini menurut saya kalau ingin dikenal kalau teman-teman UMKM pakai cara-cara itu aja berbasis komunitas. Ada brand besar yang dilahirkan dari komunitas juga. Di dalam buku Radikal Marketing ya, itu Harley Davidson menggunakan cara seperti itu juga komunitas. Jadi biaya-biaya marketing dia nolkan, kemudian biayanya itu untuk membiayai komunitas-komunitas klub Harley untuk membuat acara-acara yang meriah, yang disukai oleh komunitas Harley. Dan akhirnya tumbuh komunitas konsumen loyal Harley tumbuh dan kemudian dia berkembang dan dikenal. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara seperti itu, ya. Atau Anda punya produk sportwear, misalnya gitu, dan Anda hobi futsal, ya, Anda harus bergabung dengan orang-orang futsal, ya, di kota itu, dan Anda menjadi penyokongnya, Anda menjadi fasilitatornya. Kalau perlu beberapa kali Anda sediakan free untuk menjajal produk-produknya Anda gitu, konsumen sehingga bisa merasakan ternyata bagus, murah misalnya gitu, atau harganya bersaing, nggak kalah dengan produk-produk impor, dan Anda ada di situ bisa dipesan langsung kepada Anda, atau kalau Anda kerepotan langsung Anda kasihkan ke CS-nya dan seterusnya. Ini berbasis komunitas, makanya penting Anda punya komunitas. Begitu, Mbak. Oke, siap Mas Andika. Ini masih melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya Mas ya terkait yang produk pemberdayaan kopi gitu dari Mas Ramli. Nah, Mas, salah satu event silaturahim kami dengan mitra adalah Hulu Trip mengundang para penggiat kopi untuk ikut panen di kebun kopi, ikut proses pasca panen hingga kopi siap minum. Apakah event-event seperti ini bisa menjadi salah satu cara yang efektif, Mas? Ya, betul, betul sekali. Itu bisa jadi cara yang bagus ya untuk mendekatkan kita pada konsumen. Jadi buat mereka terlibat, ya, buat mereka terlibat, merasakan experience-nya. Salah satu syarat brand bagus itu ada di experience, ya. Jadi persepsi seseorang terhadap brand kita itu dari experience yang kita tawarkan. Coba saya share screen ya, biar Pak Ramli tahu bahwa itu sudah masuk dalam syarat yang ada. Yang pertama terlihat ya, brand value and positioning, ya. Jadi eh, ketemunya kita dengan konsumen untuk event tertentu itu kesempatan kita untuk menyampaikan value dari produk kita. Kemudian ngomongin bahwa kopi bisa mengubi satu kampung, dua kampung, tiga kampung misalnya gitu. Itu yang diomongin tentang value, bukan produk, bukan kopinya. Ya. Yang kedua positioning, bahwa produk Anda sampaikan bahwa Anda punya positioning yang berbeda dengan kopi yang lain. Anda lebih ke experience bagaimana menciptakan positioning baru buat konsumen sehingga konsumen itu merasakan eh, bahagianya mereka bersama brand Anda. Ini positioning. Yang kedua adalah brand experience. Jadi kalau konsumen ketemu dengan brand Anda, maka experience apa yang dirasakan. Maka jangan sampai lupa, Mas.
siapa tadi yang tanya? Mas Ramli, Nanti. ya Mas Ramli jangan sampai lupa ketika pada saat acara mereka enjoy, ditanya oleh Mas Ramli gimana experience hari ini, gitu. Pengalaman apa yang Anda dapat? Dan itu bisa jadi story, bisa jadi cerita yang bisa disebarluaskan, yang bisa biar orang lain, konsumen lain juga turut merasakan. Jadi experience itu adalah ucapan dari konsumen secara langsung terhadap kopi yang diseruput misalnya atau acara yang dia ikuti, tentang bertemunya konsumennya Pak Ramli dengan konsumen lain sehingga terjadi kolaborasi dan seterusnya. Ini adalah experience. Kalau jawabannya adalah positif, maka akan jadi positif vibes bagi brand. Wah, senang sekali saya diundang Pak Ramli di sini. Hawanya sejuk. Saya ketemu dengan orang-orang baru, banyak teman. Nah, ini experience yang diucapkan secara tulus sih. Kopinya juga enak ini, gitu. Yang berikutnya bahwa brand itu sebetulnya eh, janji yang ditepati atau promise ya. Jadi kalau teman-teman punya brand, mestinya ada janji-janji yang disampaikan bahwa kopi kopinya teman-teman atau brand kopinya teman-teman bawa experience tertentu bagi penikmat kopi ya, tidak hanya sekedar kopi, tapi dia juga punya banyak acara yang bisa meningkatkan adrenalin entrepreneur dan seterusnya. Silakan Anda sampaikan di situ. Maka di tengah-tengahnya itu sebenarnya perception. Brand perception atau persepsi terhadap brand itu muncul ketika perpaduan antara value positioning, promise, dan experience itu menjadi satu. Ya ada di tengahnya, irisannya, maka dia akan mendapatkan persepsi tertentu terhadap brandnya Mas Ramli. Maka persepsi positif apa yang ingin diciptakan, tulis aja gitu. Saya pengen konsumen saya satu, ini dua, ini tiga, ini. Kemudian Anda susun brand promise-nya. Janji saya ketika mengkonsumsi kopi ini satu, apa, dua, apa, tiga, apa. Experience-nya pengennya konsumen akan menjawab satu ini, dua ini, tiga ini. Setelah itu dijalani programnya, kemudian faktanya sudah sampai pada itu apa enggak? Wah, ini baru 50% nih yang terpenuhi ini. Belum sampai 70%. Sebagian masih kurang puas, sebagian masih kurang happy, ya, sebagian masih, tapi 50% sudah happy, sudah senang. Nah, nanti pelan-pelan persentase itu dinaikkan terus. Bikin event lagi, uh, dijagain eventnya ya, yang bagus, pelaksanaannya, operasinya yang benar dan seterusnya. Jaga kepuasan konsumen dan seterusnya. Saya kira itu jawaban untuk Mas Ramli ya. Terima kasih. Siap, Mas Andika, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Ramli, dan terus semangat Mas Ramli, ini sangat luar biasa, selalu aktif dari pertemuan pertama ya. Selanjutnya Mas, ini ada pertanyaan lagi. Mas, pertimbangan apa saja yang harus dicermati dalam memilih strategi pemasaran produk? Dari Kak Ya, Mei. dari Mbak Mei ya. Iya, Ya, Mbak Mei ya. Pertimbangan apa saja yang harus dicermati dalam memilih strategi pemasaran produk? Jadi eh, kita harus pisahkan dulu ya pemasaran dengan atau marketing dengan branding ya. Kalau marketing itu sebetulnya lebih ke bagaimana eh, calon-calon pembeli itu masuk karena tertarik dengan tawaran-tawaran yang disampaikan oleh marketing itu, tabiatnya memang seperti itu. Tapi kalau aktivitas branding itu beda lagi. Jadi kalau aktivitas branding itu eh, habis marketing tadi ya, menghalau atau membuat orang-orang berkerumun untuk tertarik datang. Selling itu melakukan closing. Jadi
apa yang dilakukan oleh marketing itu kemudian di closing sama orang selling sehingga terjadi pembelian, ya. Dan pembelian itu ketika dia beli lagi itu tugasnya branding sebetulnya. Sampai dia beli lebih dari 3 kali, maka dia berubah menjadi pelanggan. Jadi bukan pembeli lagi. Jadi aktivitas marketing yang dia melakukan upaya-upaya untuk orang-orang berkerumun, itu yang tadinya dingin jadi warm. Selling itu yang tadinya warm jadi hot. Branding itu yang tadinya hot jadi hot terus. Menjadi kita seperti memelihara pelanggan sebetulnya. Supaya pelanggan itu tetap jadi pelanggan kita, bukan pelanggan pindah ke brand lain. Maka agak jauh ya kalau ngomongin branding sama marketing. Maka silakan saja kalau Anda melakukan strategi pemasaran, maka yang paling utama saran saya itu kenali dulu konsumennya. Ini kalau ngomongin marketing, saya bukan ahli marketing ya. Ya, sehingga saya ya walaupun ya tahu-tahu dikit lah tentang marketing, tapi Anda sebaiknya konsultasi sama ahli pemasaran. Tapi yang saya tahu ketika pemasaran untuk produk Anda itu Anda melakukan riset terlebih dahulu terhadap konsumen, maka Anda lebih jeli nanti gimana cara ngomongnya. Jadi yang penting Anda punya cara riset dulu tentang konsumen Anda itu seperti apa gitu. Nah, kemudian apakah produk ini masih dibutuhkan oleh konsumen Anda? Market share-nya seberapa banyak? Adakah produk sejenis? Sehingga konsumen apakah ada di produk sejenis itu yang di kompetitor itu? Kemudian Anda melakukan komunikasi terhadap konsumen terhadap apa yang dimiliki oleh dan cara-cara marketing apa yang bisa Anda lakukan. Itu saran saya sih. Pertama riset dulu konsumennya. Gitu. Dan itu menjadi salah satu strategi terbaik ya. Kalau kita melakukan itu dulu, riset marketing dengan memahami konsumen. Saya pernah juga menangani sebuah brand yang tadinya brandnya juga bingung sebetulnya segmennya ke siapa gitu. Dia melakukan aktivitas marketing dengan biaya yang sangat tinggi, tetapi kok boncos terus ya. Nah, itu kemudian kita teliti, kita bantu teliti konsumen seperti apa konsumen sih. Kemudian kita buat FGD, Focus Group Discussion, ya. Kita kumpulin orang-orang yang pernah beli, ya. Kita kumpulin orang yang berlangganan sama orang yang nggak ngerti produk kita. Jadi ada tiga jenis ini ya. Perwakilan masing-masing 5 orang lah cukup. Kemudian kita tanya-tanya tentang brand kita gitu. Kenapa membeli brand ini? Kenapa ada yang lainnya nggak yang Anda tahu? Dan seterusnya. Dari situ kita jadi mengerti bahwa oh konsumen tuh pengennya kayak gini, maunya kayak gini. Lah produk kita kok keluar dari jalurnya itu, maka kita harus benahi produknya. Sehingga konsumen merasa dekat dengan produknya. Jadi berbasis riset konsumen itu menjadi cara ampuh untuk strategi marketing yang baik. Menurut saya itu sih. Oke, baik, Mas. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Dan semoga menjawab ya untuk Kak Mi begitu. Dari Kak Hasna, Assalamualaikum, mohon maaf saya izin bertanya. Bagaimana produk yang masih merintis dapat menjaga konsistensi dalam citra merek-merek seiring berjalannya waktu? Kira-kira apa manfaat dan resiko yang terkait dengan konsistensi merek tersebut dalam jangka panjang? Silakan Mas Andika. Oke, saya pengen koreksi dulu, mohon maaf ya, Mbak Hasna. Antara merek dan brand itu berbeda. Ya. Kalau kita ketik di Linguist atau ketik di Google Translate, ya, kalau kita ngomongin brand, mesti terjemahannya merek. Dan itu terjemahannya salah. Jadi brand itu bukan merek. Ya. Merek itu lebih ke fisik.
ya. Nah, itu merek itu identitas dari brand. Itu namanya merek. Misalnya mereknya busana Mbak Hasna. Nah, itu merek, nama Mbak Hasna itu merek, tapi bukan brand. Kalau brand itu lebih lebih ke bagaimana kita membangun persepsi ke konsumen, ya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi persepsi apa yang diinginkan oleh kita terhadap konsumen memandang kita itu adalah brand, ya. Membangun persepsi dari tiga tadi, ya saya ulang, ya. Value positioning, promise, sama experience. Maka ketiganya ketika kita komunikasikan memunculkan persepsi tertentu, nah itulah yang disebut sebagai brand. Jadi sampai konsumen itu masuk persepsi terhadap brand kita, ya, walaupun secuil persepsi bahwa produk kita atau brand kita itu luar biasa, ya, memiliki keunggulan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti persepsinya udah masuk. Nah, ketika menjawab ini, bagaimana ketika brand itu merintis di awal-awal, ya, supaya brand kita itu konsisten, ya. Ini saya koreksi pertanyaannya, ya. Merek-merek itu diganti dengan brand aja, Mbak. Sehingga kita enak jawabnya. Kalau hanya merek itu berarti fisik, yaitu nama aja, nama dari eh, manfaat dari produk. Jadi itu namanya merek. Tapi kalau brand itu lebih luas. Maka ketika memulai lebih awal, ya, itu menurut saya menjadi lebih baik, ya, karena kita mulai lebih awal, kita komunikasikan semuanya juga baru, ya, positioningnya baru, value-nya baru, sehingga konsumen tidak perlu bingung, ya. Beda dengan kalau aktivitas rebranding. Saya banyak menangani brand-brand UMKM juga, tapi dia melakukan rebranding, positioningnya beda, value-nya beda. Kemudian konsumen sudah melekat itu brand tertentu itu seperti ini, seperti ini, seperti kita harus berubah. Persepsi itu jauh lebih sulit dibanding Anda memulai awal Anda sudah benar dulu strategiknya, matang strategiknya, baru dikomunikasikan. Maka konsumen tidak akan pernah bingung. Maka silakan Anda tadi bikin, ya, isiannya. Ya. Yang kalau perlu saya share lagi, Anda capture, ya. Coba saya share lagi yang tadi, biar teman-teman capture dan Anda isikan semampunya sehingga menjadi alat untuk dikomunikasikan. Habis Anda mengisi ini semua, baru Anda bisa mengkomunikasikan, ya, value-nya, positioning-nya, ya, core kompetensinya seperti apa, ya, itu dikomunikasikan ke konsumen, ya. Nah, ini awal nih. Kalau awal ini sudah beres, Anda nggak ganti-ganti, jangan sering terlalu berganti dan ganti produk, ganti brand, ya, jangan. Kalau ada masalah diatasi. Ini diisi, kemudian Anda komunikasikan di sosial media Anda secara kontinu, ya, dan jangan pernah puas dan jangan bosan, ya, untuk melakukan ini karena eh, awal kalau Anda sudah melakukan ini secara konsisten dan kontinu, nanti hasilnya akan lebih baik untuk Anda. Jadi saya itu terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas. Ini lumayan banyak kan pertanyaannya. Coba scroll ke atas lagi. Apakah tadi udah semua terjawab yang di awal ya? Oke. Oke, ini ada lagi. Untuk di era digital saat ini, apa yang dibutuhkan agar brand bisa survive dan berkembang, Mas? Ya, di era digital tentu karena
semuanya, hampir semuanya kalau di riset itu seluruh manusia di Indonesia ini itu menghabiskan bisa sampai 5 sampai 8 jam sehari di depan gadgetnya dia. Entah itu di smartphone-nya dia ataupun di pad-nya dia atau di laptopnya dia. Itu yang paling lama itu di depan smartphone karena kemana-mana kan kecil bentuknya ya, jadi mudah untuk dibawa-bawa dan itu menjadi point of contact yang utama ya. Maka ketika kita sadar bahwa orang-orang itu selalu menggunakan gadgetnya dia untuk berkomunikasi dan mencari informasi, mencari hiburan, apapun itu semuanya di gadget, maka Anda juga riset ya dari konsumen Anda itu yang paling banyak ya itu pakai apps apa gitu. Jadi kalau segmen Anda ternyata paling banyak menggunakan Instagram, dia scrolling Instagram lebih lama dibandingkan di TikTok ataupun di Facebook, maka Anda unggah itu bahasa-bahasa komunikasi baik verbal maupun visual, termasuk video ya, yang baik, yang itu mengkomunikasikan brand Anda dengan, kalau pertanyaannya gimana cara mengkomunikasikan, ya dikomunikasikan yang tadi aja, dari rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Anda hari ini berbicara tentang behavior customer, misalnya kebiasaan konsumen Anda. Lihat pain-nya atau problemnya apa. Misalnya produk Anda susu kambing, ya, susu kambing Itawa misalnya gitu. Problemnya orang-orang yang bisa untuk minum susu kambing biasanya apa? Susu kambing itu kan bisa meringankan linu di lutut misalnya gitu. Kemudian dia berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Nah, Anda berkomunikasi terhadap orang-orang seperti itu dengan pertanyaan pain-nya misalnya gini, lutut Anda gampang linu habis berolahraga. Lutut Anda mudah capek kalau naik tangga. Anda gampang eh, apa, eh, mudah sekali kehilangan gairah ketika Anda bekerja misalnya gitu. Anda sering capek sehari-hari. Anda jawab aja dari pertanyaan-pertanyaan itu, diunggah di sosmed, kemudian Anda jawab sendiri dengan jawaban untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan dari produk Anda susu kambing yang tawar. Jadi nah, silakan Anda kreasikan itu mulai dari problem pain dari customer. Misalnya kalau ngomongin segmen. Kalau ngomongin positioning misalnya susu kambing Itawa masih dan produknya yang itu. Ini susu kambing Itawa khusus kesehatan. Misalnya gitu. Untuk mencegah iritasi pada lutut. Nah, ini spesialisasinya ke sana. Misalnya Anda punya produk fashion, ya jilbab misalnya. Anda jangan takut Anda membuat positioning jilbab yang khusus untuk ukuran extra large atau double XXL misalnya gitu. Karena semua orang yang besar-besar nanti pasti akan ke tempat Anda. Itu namanya positioning. Kayak vanilla hijab tadi, hanya menggunakan 10 warna pastel. Itu kan keren deh. Itu kan keberanian. Apa pertanyaan, apakah dia kehilangan customer gara-gara yang kumpul ke dia hanya orang-orang yang suka warna pastel aja? Kan orang yang suka warna pastel juga banyak. Inilah yang disebut sebagai positioning. Silakan Anda komunikasikan. Itu enggak? Oke, siap. Ini barangkali satu pertanyaan terakhir begitu ya, Mas Andika, sebelum acara hari ini kita tutup gitu. Mas, brand ini sudah ada dan promo sudah dimaksimalkan, tapi kenapa ya belum ada pergerakan yang lebih baik gitu? Ya, pergerakan lebih baik atau tidak itu sebenarnya tergantung dari
aktivitas brand Anda itu. Kalau Anda tidak pernah unggah, Anda tidak pernah melakukan brand activation, ya, nggak pernah kumpul komunitas, Anda kurang teman, teman Anda kurang banyak, atau Anda tidak beriklan, ya. Sesekali kita ngeluarin budget untuk iklan lah, untuk mengkomunikasikan apa yang kita punya, ya. Maka Anda tidak akan pernah kemana-mana gitu. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah perusahaan kita sudah 26 tahun berdiri dan kita tidak pernah diam. Dan misalnya aktivitas hari ini brand activation-nya dari kita. Mas Dindin pengen saya ngisi, ya saya isi. Saya diundang kemana saya berangkat. Ya. Nggak cuma di Jogja, nggak cuma di luar Jogja, di luar pulau pun saya berangkat. Karena apa? Karena itu adalah brand activation perusahaan gitu. Salah satunya dengan memberikan edukasi dan legacy kita, salah satunya untuk menyebarluaskan ilmu branding, terutama branding syariah. Nah, jadi kalau Anda merasa brand Anda tidak kemana-mana, nggak pernah bertemu orang baru, barangkali Anda kurang jauh aja, mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental ya. Temannya kurang banyak, ya. Perbanyak teman, perbanyak experience, perbanyak jalan-jalan ya. Saya kalau lagi benar-benar iseng itu ya saya keluar ketemu sama orang gitu. Kesempatan untuk ketemu orang baru, ya, kita ngobrol dan seterusnya, sharing ya. Itu menjadi cara untuk kita supaya lebih apa ya, lebih aktif ya. Jadi brand itu tergantung aktivitas ownernya. Kalau ownernya aktif, komunikasi tetap dilakukan. Dan kita selama 26 tahun belum pernah beriklan, ya, tidak pernah bikin iklan yang berbayar maksudnya. Nah, tetapi itu cukup secara organik, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang itu bisa ada kemungkinan ketemu dengan orang-orang baik. Begitu, Mbak? Oke, Masya Allah. Luar biasa ya Mas Andika ya, dari materi dan juga jawaban-jawabannya yang insya Allah ini langsung datang dari pakarnya begitu, dari pengalaman-pengalaman yang tentunya ini sangat berharga untuk kita semua. Baik, Mas Andika, saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya ya, sudah berkenan untuk menjadi pemateri di kelas Edu Action gitu, di pertemuan kedua berarti. Karena sebelumnya sudah ada pertemuan pertama, sekarang pertemuan kedua, insya Allah di bulan depan masih ada pertemuan ketiga begitu. Saya ingin reminder kepada rekan-rekan semua untuk stay tune terus ya, akan kami jawab lagi informasinya karena ini daging banget ya dari materi kelas pertama sampai saat ini luar biasa, langsung dijawab oleh para praktisinya masing-masing. Begitu barangkali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada Mas Andika. Untuk rekan-rekan semua, saya juga mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan begitu ya, dan ada yang luput. Dan sekali lagi saya reminder, jika ingin bekerja sama atau sedikit bertanya gitu ya terkait co-branding, ini boleh banget untuk menghubungi nomor yang sudah saya japri ya di chat, saya tuliskan di chat ataupun ke nomor yang rekan-rekan menerima japrian terkait informasi kelas ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan baik lainnya. Terima kasih Mas Andika dan rekan-rekan semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Terima kasih atas Ya, terima kesempatannya. kasih juga Mas Andika. Oke, nuhun Teh Eis.